dengan keyakinan kita akan baik-baik saja. Hey, marilah kawan, hadapi hidup dengan senyuman, menatap indahnya masa depan. Kita akan baik-baik saja. Hey, bersama baik-baik saja. 1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ini hari Jumat edisi 22 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Desember 2022. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini. Baik sahabat-sahabat, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat, sore hari ini kembali Bang Darda di Talk Show Inspirasi Sore, dan kali ini kita pada program Kampus On Air Talk Show. Ya, dan sahabat-sahabat, sore hari ini Bang Darda kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bu Dr. Suharlina, SPT MSI. Beliau akan sharing dengan kita semua tentang potensi tumbuhan rawa sebagai sumber hijauan pakan prospektif. Namun kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Suharlina sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Joni? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Sehat selalu insya Allah. Meskipun sangat sekarang sore hari ini tampak cerah terang benderang ya, panas sekali ya. Panas. Alhamdulillah dapat sinar full hari ini. Benar. Ketika kemarin sore kita hujan full, dingin ya, hari ini panas. Memang itulah Sangatta. Kondisinya tidak bisa ditebak. Tidak terduga. Sangat tak terduga. Tidak terduga. Ya sahabat-sahabat, ngomong-ngomong tentang Kutai Timur, Sangatta apalagi, kita pastinya banyak menemukan daerah rawa di sini ya. Pasti rumah sahabat sekalian berasal dari rawa. Dan ditimbun dulu pakai tanah, baru dibangun pondasi, atau memang ada juga yang rawa itu sendiri langsung dipancang pakai kayu ya, rumah kayu misalnya dan lain sebagainya. Terus pakai jembatan. Pakai jembatan, benar banget ya. Apalagi dulu ketika awal-awal kita datang ke Sangatta ya, itu kan rawa semua kayaknya. Makanya tidak heran di Sangatta ketika banjir, hujan turun dengan agak deras, lebat, maka banjir akan terjadi ya di mana-mana. Meskipun alhamdulillah sih cepat surutnya juga ya, karena memang tersedia penampungan yang cukup banyak, yaitu rawa itu sendiri ya, luar biasa ya. Nah, tapi ternyata rawa ini bukan sekedar kita melihatnya rawa gitu, nggak bisa dipakai apa-apa atau sangat jelek lah ngelihatnya ya. Ternyata menyimpan potensi yang bisa dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu sore hari ini Bu Suharlina, Dr. Suharlina SPT MSI, beliau adalah dosen program studi peternakan STIPER Kutai Timur, akan berbagi sharing dengan kita semua bagaimana sih kita memanfaatkan lahan rawa tersebut untuk menumbuhkan atau membudidayakan atau mengambil manfaat dari tumbuhan-tumbuhan pakan yang akhirnya katanya bisa menunjang ketahanan pangan. Nah, apa sih hubungannya semuanya hal tersebut? Ayo kita ngobrol dengan beliau. Baik, Bu Suharlina, apa sih maksudnya potensi tumbuhan rawa sebagai sumber hijauan pakan prospektif itu seperti apa, Bu Suharlina? Iya, mungkin baik kita mungkin ceritakan ya kepada pemirsa apa sih rawa itu dulu gitu ya. Mungkin kita mulai dari pengertian rawa itu sendiri yang pertama. Jadi rawa ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tanah yang rendah kemudian digenangi oleh air. Dan ada tambahannya lagi, yaitu terdapat banyak tumbuhan air. Nah, tumbuhan ini kalau kita ingat ya, ini kan merupakan produsen sebenarnya dalam rantai makanan. Artinya dia itu tumbuhan ini diciptakan oleh Allah untuk digunakan.
Jadi nggak ditumbuh begitu saja gitu, enggak Enggak ya? dong gitu kan. Ada konsumen pertama yang akan menggunakannya. Biasanya ini kan binatang, hewan. Betul. Iya. Siapa yang menggunakan? Yang tentunya karena rawa ini di air, yang kehidupannya sedikit banyak bersentuhan dengan air. Misalnya kalau ada ikan gitu ya, ikan-ikan herbivore itu makan tumbuhan rawa yang kecil-kecil. Kemudian ada juga nih ternyata binatang tingkat tinggi atau hewan tingkat tinggi, ternak misalnya seperti kerbau. Kerbau kan habitatnya juga banyak di rawa kan? Rawa, Iya. ya. Senang dengan genangan air gitu ya. Iya betul. Kemudian yang suka berenang-renang apa itu? si bebek. Iya iya. Oke, ya bebek. Benar gitu kan. Benar. Nah, itu juga juga iya. suka gitu kan makan dari beberapa jenis tumbuhan rawa. Jadi tumbuhan rawa ini banyak jenisnya. Dengan demikian kalau tumbuhan rawa ini dimanfaatkan, rawa ini bukan merupakan lahan tidur, benar. tapi berpotensi. Gitu. Bahkan manusia ya memanfaatkan tumbuhannya ya. Ada yang di sayur ya. Banyak banget yang di sayur. Iya betul. Jadi apa namanya kaitannya dengan pangan gitu ya. Jadi ini sumber pakan untuk ternak gitu, sumber pakan untuk ternak, sedangkan ternaknya juga sumber protein untuk kita. Oke, maka ketika kita mau ada ketahanan pangan, ya kita pikirkan dulu ketahanan pakannya. Iya betul banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ternak nggak makan, dari mana kita menumbuhkannya? Iya benar. Ya sepertinya memang kalau produk peternakan itu produk yang sangat dibutuhkan oleh manusia di mana-mana. Kalau di restoran, di warung makan, pastinya lauk favorit ya dari produk peternakan ya. Iya benar. Kayaknya minimal ayam. Minimal ayam, iya. Jadi ada ayam, sapi di situ, kambing ya. Ada kalau olahannya ada sosis ya dari sapi juga, dari ayam juga, telur. Jadi rata-rata memang dari ternak ya. Iya, apalagi kan kalau misalnya kita umat muslim ya. Umat muslim ini paling membutuhkan tuh ternak. Betul. Bahkan ada apa namanya? Kayak ritual apa ya, bukan ritual kurban, sih. Ya? Kurban gitu kan. Apa? Bagian keagamaan yang mewajibkannya pakai ternak gitu, seperti kurban, terus juga akikah gitu. Jadi selama misalnya kita terus bertumbuh dan muslim itu ada, maka ternak ini menjadi kebutuhan tetap. Dan gitu. pastinya ternak yang dicari ada ternak yang sehat, iya, yang gemuk, yang bagus lah ya. Yang bagus, tidak cacat. Gitu. Terus tumbuhnya bagus. Nah, di sini tumbuhnya bagus itu dari mana dulu? Dari makanannya yang sehat, bergizi, sama kayak kita, gitu kan. Betul di ternak juga seperti itu. Jadi selama ini memang ternak ini pakannya berasal dari padang rumput ya kebanyakannya, atau hutan-hutan yang apa ya, belantara. Tapi jarang melirik di daerah rawa ya, Bu Solina ya. Kalau misalnya yang diumbar seperti kerbau rawa sudah terbiasa di situ kan, di daerah pasang surutnya juga bisa. Tapi ke depan semakin banyaknya kita berkembang, ini kan rata-rata kita rawa, kadang-kadang kita gusur ya. Benar. Jadi pemukiman. Benar. Iya, kalau daratannya aja udah kita digunakan oleh manusia, mungkin manusia kan juga akan menggeser gitu kan. Sementara itu rawa ini ada beberapa jenis tumbuhan, ada yang leguminosa, ada yang berbagai macam rumput juga gitu. Dan ini sangat potensial untuk dipanen untuk jadi pakan. Jadi kalau misalnya di luar itu ada beberapa di negara-negara lain gitu, rawa itu sudah dipanen, dipangkas gitu pakai mesin kayak perahu gitu loh. Terus gitu. Diangkut, diberikan ke ternak, ke kandang. Jadi emang rawanya dibiarkan memang khusus untuk menumbuhkan pakan tadi ya? Iya, jadi kita tuh memanfaatkan dari alam. Kayak gitu. Daripada nggak dipakai, lebih baik digunakan untuk itu ya. Ya, karena kalau misalnya sudah terlalu tumbuhnya banyak sekali, nanti kan biasanya akan mengganggu ekosistem yang di bawahnya. Betul ya.
terjadi apa ya istilahnya eutrofikasi ya, tumbuh Iya banyak betul, banget sehingga yang pertumbuhan banyak banget. ikan di bawahnya atau mikroorganisme di bawahnya menjadi terganggu. Nah, ngomong-ngomong dengan tumbuhan pakan di rawa nih Bu, selainnya tadi kan ada yang leguminosa ya, ada yang macam-macam di sana. Nah, yang memang berpotensi di Kutai Timur sendiri khususnya Sangatta ini yang seperti apa Bu Solana? Di Sangatta ini sebenarnya banyak sekali rumputnya, rumput dan legum gitu. Tapi untuk rumput ini, rumputnya ini kan sudah semakin mengeras kayak bambu, jadi nggak bisa langsung diberikan ke ternak kalau yang seperti itu. Itu harus dipangkas waktu umur muda dan mungkin harus diolah menjadi silase misalnya seperti itu. Nah, tapi yang paling cepat itu ada potensi hijauan yang berpotensi sebagai hijauan yaitu Neptunia oleracea atau lamtoro air. Iya, Mimosa aquatica. Jadi tumbuhannya itu seperti putri malu. Kan kecil kan? Kalau disentuh itu juga mengatupkan daunnya seperti putri malu. Cuma bedanya kalau putri malu kan berduri ya. Ini enggak ya? Enggak, aman. Makanya gitu. ternak mau makan itu. Terus bunganya kuning. Kalau putri malu kan yang warna pink kan. Ini yang kuning dan di Sangatta banyak banget loh ternyata. Banyak ya? Banyak apa sekali. Tadi namanya lamtoro air ya? Iya, Neptunia, nama ilmiahnya Neptunia oleracea dan ini sudah diteliti oleh mahasiswa saya dan produksinya bagus, mahasiswa Stiper udah lulus kemarin. Mahasiswa Alhamdulillah lulusan ya? terbaik ya, mahasiswa peternakan. Jadi gimana tuh hasilnya? Hasilnya itu produksi biomasanya tinggi dan antara daun dan batangnya ini rasionya 1-11 kalinya. Artinya potensi tumbuhnya daun itu cepat, banyak gitu. Dan ini sangat disukai ayam loh. Saya ayam itu suka ya? Iya, saya menyemaikan di rumah itu, Masya Allah harus dijaga dulu. Harus karena dijaring ya. Iya, harus dijaring. Ayam-ayam tetangga pada menarik. Jadi gitu kan. tinggal patok mereka Iya, tinggal patok gitu kan. Lezat nampaknya. Dan secara kandungan luar biasa ya. Proteinnya tinggi ya. Proteinnya tinggi. Ini hampir sama dengan indigo vera, 24-30%. Dan kalau ditanam, ini waktu berbunganya itu kurang lebih mencapai 5 bulan. 5 bulan ya. Iya, artinya kalau seperti itu, maka dia tuh pertumbuhan vegetatifnya tinggi. Jadi panen hijauannya terus. Tidak tua-tua kayak gitu. Jadi diambil daunnya muncul lagi. Iya. Muncul lagi. Jadi kita akan selalu mendapatkan kualitas terbaik tuh kalau seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah dicoba ke kelinci. Ke kelinci sudah? Iya, dan ada peternak, komunitas peternak di Sangatta Utara, Sangatta Selatan ini. Kebetulan saya juga dilibatkan untuk membina, menjadi bermitra dengan mereka ya, untuk memberikan pelatihan tentang membuat pakan, terus eksplorasi hijauan pakan, dan daun ini nama daerahnya dikenal dengan susupan atau supan-supan. Kayaknya mungkin karena kalau dipegang gitu ya, mengatupkan daunnya seperti kayak putri malu tadi iya. ya. Ciri-ciri lainnya mungkin gimana doh? Yang supaya nanti sahabat Swada yang di dekat seperti putri malu seperti aja. putri malu ya. Warna daunnya kuning aja sama, ya. Warna bunganya kuning. Terus tidak berbunga. Di folder banyak. Ya. Iya benar. Sepertinya banyak. Ketika kita lari di folder pasti kita melihat. Jangankan di airnya, di atasnya deket yang deretan kantin-kantin tuh banyak. Benar. Kan? Jadi ini tidak mesti dia di air ya, tapi di kawasan sekitar air itu tumbuh. Mungkin karena Sangatta juga banyak hujan kan. Iya benar. Jadi tumbuh dan pertumbuhannya itu akan semakin bagus kalau dekat dengan air. Jadi kalau sepanjang saluran irigasi di Sangatta ini ke Lanal kemana kita lihat tuh ada. Jadi kalau kita kumpulin kayaknya dapatlah satu truk ya. Insya Allah kalau Sangatta Utara ya. dapat. Tapi nanti pemberian pakannya ke ternak itu cukup diberikan begitu saja atau harus diolah terlebih dahulu?
Nggak harus diolah karena ini kan palatable ya. Oke. Ininya kan batang-batangnya kan kecil. Oke. Kalau sapi atau kerbau atau kambing tuh masih dapat mengunyahnya. Tapi kalau untuk unggas biasanya itu kan cuma akan dipatuk ininya, daun-daunnya aja. Daun-daunnya aja ya. Iya. Oke, jadi dia bisa seleksi sendiri nanti. Dan unggas itu kalau makan hijauan itu lebih sehat. Oke. Iya, karena di hijauan itu kan selain legum ini sumber protein, dia juga mengandung vitamin A-nya tinggi, beta karotinnya tinggi. Makanya kalau ayam diberi makan ada hijauannya atau diumbar gitu ya, makan daun-daunan, itu kuning telurnya tuh akan lebih orange warnanya. Jadi itu iya, jadi itu tanda bahwa kandungan vitamin A-nya tinggi, terus kolesterolnya rendah, dan aktivitas antioksidannya tuh tinggi karena beta karotinnya tinggi. Jadi menciptakan produk yang lebih sehat. Oh, Masya Allah. Jadi cocok banget untuk sahabat Swada nih yang pengen ada ternak organik ya. Betul. Pertanian organik. Jadi rawanya jangan dialihkan dulu ke pemukiman ya. Dicoba dulu gitu. Mungkin ini namanya kalau misalnya bikin rumahnya yang panggung gitu kan, rawanya kan masih ada lah terpelihara gitu. Ataupun ketika memang rumahnya mau tidak mau harus ditimbun, rawanya dihilangkan, tentunya ada rawa-rawa di sekitar yang bisa dimanfaatkan ya Bu Suarlina ya. Iya. Tentunya dengan izin dulu ya. Tentu dong. Nah, ngomong-ngomong tentang rawa, jadi memang di Kalimantan ini khasnya rawa ya Bu Suarlina ya. Daerah Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini kan memang topografinya kan rawa ya. Iya. Banyak gitu, banyak rawa ya. gitu kan. Sumatera, Kalimantan itu banyak rawa dan luas rawa kalau Sumatera Kalimantan ini sekitar 25 juta hektar. Wow. Ini untuk Pulau Kalimantan dan Sumatera ya. Kemudian kalau di Indonesia totalnya sekitar 33,4 juta hektar. Kalau 25 dari 33 artinya memang dominasi di Sumatera dan Kalimantan ini betul. banyak sekali gitu. Tapi kalau di Kalimantan sendiri, apalagi di Sangatta belum seperti di luar negeri tadi ya, yang memang belum. memanfaatkan rawa untuk seperti industri nanti akhirnya ya, belum ya. Belum ke situ. Oke, nah jadi sahabat Swada, jadi memang ternyata lahan rawa ini betul-betul berpotensi ya untuk tumbuhan pakan yang tadi akhirnya bisa menunjang ketahanan pangan di Indonesia, di Sangatta, Kutai Timur. Nah, untuk rawa tadi selain apa tadi supan-supan ya? Selain supan-supan ada tumbuhan apa lagi yang bisa tumbuh di rawa? Ada rumput kumpai. Rumput kumpai ini jenis rumput gitu ya. Dan ini juga sangat potensial untuk dijadikan bahan pakan sumber energi. Kalau tadi legum itu kan sumber protein kan, gitu. Jadi kalau misalnya di rawa itu ada berbagai jenis ragam rumput dan legum di situ, maka ini sudah menjadi sumber pakan yang insya Allah seimbang gitu, sudah teratur gitu ya di situ. Tinggal kita cek berapa banyak sih gitu. Oke. Di sini ada berdasarkan sumber yang diberikan Bu Suarlina ini ada 22 spesies tumbuhan rawa ya yang bisa berpotensi sebagai sumber hijauan pakan. Itu luar biasa banyak ya. Nah, dari penelitian mahasiswa peternakan Stiper tadi Bu Suarlina, apa yang dihasilkan tadi kan ternyata ada potensi ya, ada potensi seperti biomasanya juga bagus, terus pertumbuhan vegetatifnya juga bagus. Nah, terus selanjutnya dari penelitian itu apakah ada rekomendasi selanjutnya misalnya? Ini rekomendasinya akan kita kembangkan untuk peternakan ayam dan kelinci. Oke, sekarang itu kan udah banyak ayam kampung yang dikembangkan kan, dipelihara. Jadi kita itu akan kembali ke alam gitu. Betul. Ketika kalau misalnya dulu kan ternyata ayam kampung itu lebih
diyakini lebih sehat. Lebih Mungkin sehat, karena makanannya. Jadi sekarang kita itu dengan ketentuan ada animal welfare juga. Jadi pelihara ayam itu jangan dikandangkan terus deh. Jadi bikin mini pasture kecil gitu kan. Dan di situ ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang sangat disukai oleh ternak, terus yang edible untuk mereka makan, yang dapat mereka makan, yang nggak keras banget gitu. Ya seperti contohnya supan-supan ini salah satu potensinya, betul, kayak betul, gitu. Betul. Jadi memang cocok kayaknya untuk ayam kampung ya, kayak kita melihara ayam kampung di rumah kan. Misalnya ini skala rumah tangga yang menyangkut hobi beberapa ekor gitu ya. Nah ini bisa potensial banget untuk ayam kampungnya makin sehat, tampak cerah. Nggak hanya ayam kampung ya, kalau misalnya nih pernah dulu iseng-iseng nih, bukan penelitian ya, tapi nyoba gitu. Ingat nggak ada ayam warna-warni? Kalau saya dulu nyebut ayam warna-warni. Sebenarnya ayam afkir, ayam DOC yang diwarna-warnain, yang kita bisa beli di biasanya dijual ya. Iya di kampus dulu itu kan yang biasanya anak suka tuh. Iya yang di kampus dulu kan buat mainan sama anak-anak kan. Belinya yang diwarna-warnain kayak pakai kesumba gitu. Saya beli itu, kemudian dipelihara tuh di kos-kosan tuh. Benar. Kita kasih ini apa namanya, sayur-sayur tuh yang afkiran kita masak sayur dari bayam, dari apa, kangkung gitu kan, dimakan kan. Setelah gede kan, kalau ayam broiler tuh kan memang secara genetik kan lebih cepat ya. Betul. Gedenya gede, kita sembelih tuh gitu kan. Ternyata rasanya dagingnya mirip ayam kampung loh. Wow, enak ya. Iya, jadi apa namanya, nggak kayak ayam potong, ayam broiler gitu. Jadi memang lebih ini. Jadi ngaruh banget ya memang ya, apa yang dia makan ya menghasilkan dagingnya seperti apa. Nah jadi ini potensial banget juga. Ternyata di Sangatta kan banyak sekali Bu Azwalena yang jualan ayam warna-warni tadi di pasar induk. Iya, di pasar induk. Itu anak-anak suka banget. Jadi mungkin ini bisa jadi untuk para orang tua, anak-anak yang beli ayam tersebut, ya jangan dikasih pur lagi ya. Mungkin boleh lapur ya sedikit, tapi coba dikasih tadi supan-supan. Coba cari di rawa belakang rumah misalnya kan. Paling tidak menghemat biaya pakan. Tidak full pakan komersial. Betul, gitu kan. Betul. Harganya berapa tuh kalau pakan komersial? 10.000 kayaknya sekilo ya. Sekilo lumayan lah ya. 8 sampai 10.000 kalau nggak salah segitu. Jadi kalau mau dijual lagi 1 ekor rugi pastinya. Iya. Jadi kalau misalnya pelihara seekor 2 ekor, ini kan kadang-kadang tuh ada yang suka pelihara sendiri menjelang lebaran, takutnya pas lebaran gitu kan. Takutnya pas lebaran nggak ada ayam atau harganya naik gitu kan. Harganya kan naik tinggi itu. Jadi kalau misalnya cuma seekor 2 ekor kita pelihara, kita kasih itu tumbuhan gitu kan. Kemudian bolehlah kasih pakan komersil gitu ya, karena mungkin kurang yakin gitu kan. Kita akan lihat tuh kalau diberikan full komersil udah berapa pakannya itu, 100 gram misalnya per hari, kalikan 2 bulan, berapa? Jadi ternyata kalau dihitung lebih mahal kalau beli di pasar. Dan memang pemberian pakan konsentrat ini dapat menekan biaya pakan kurang lebih sampai 40%. Oh, 40% ya? Iya, lumayan kan? Lumayan banget itu. Itu 40% berarti kan hampir setengahnya ya? Hampir setengahnya menekan biaya pakan. Nah, jadi sahabat Suada, coba lihat di rawa belakang rumah setelah ini, apakah ada supan-supan di situ? Tapi jangan di sayur ya, belum bisa untuk manusia ya. Saya belum pernah nyoba sih, tapi biasanya sih kalau aman, ini kan tanaman-tanaman seperti ini biasanya ada anti nutrisi ya. Tapi kalau dengan pengolahan itu sudah menurun. Cuma begini, masa iya sih kita mau bersaing dengan ternak untuk nyari makanan gitu kan? Iya kan manusia itu kan bisa melakukan apa saja. Nah itulah ada semacam hukum di dalam bidang ilmu nutrisi gitu kan, bahwa pakan itu tidak boleh bersaing dengan sumber pangan. Maka dari itu kita bereksplorasi mencari ini dan itu supaya kita
kita tidak bersaing dengan apa yang dimakan oleh manusia. Ya masa kan kita ngasih jagung ini bersaing kan gitu kan. Benar. Padahal 50%, sekitar 50% pakan ayam komersil itu kan jagung. Kayak gitu. Kemudian nggak boleh tuh memberikan pakan yang bersaing dengan manusia. Oleh karena itu kita mencari, ini kan mengeksplorasi ya, mencari supaya tidak bersaing dengan manusia. Tapi ketika misalnya kita sudah nemukan, masa manusianya mau juga gitu. Iya, jadi penasaran, wah ini kayaknya proteinnya tinggi ya, kayaknya bisa nih gitu kan. Tapi memang kayak lamtoro kan kita sayur juga. Iya kan, lamtoro kita sayur. Terus tumbuhan di rawa itu kan misalnya ada juga apa itu namanya, sayur apa? Apa, eceng? Iya, apa namanya yang bisa disayur itu, yang lembut eceng, seperti eceng gondok, seperti eceng gondok itu apa namanya? Genjer, iya kan. Akhirnya mencari-cari genjer yo pakis. Itu kan tumbuhan rawa semua yang manusia sangat tertarik kalau memang aman untuk dia. Itu kan kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Tapi ini supan-supan kayaknya ya jangan, belum ada penelitian lebih lanjut ya bagaimana untuk manusia ya. Jadi jangan coba-coba dulu. Belum kita cek apa namanya tuh kandungan ininya. Tapi selama ini sih kalau di Sangatta kan tidak ada tambang logam berat kan ya. Iya benar. Jadi insya Allah aman-aman aja. Aman sebenarnya. Gitu, apa yang dimakan hewan ya aman untuk manusia. Biasanya kan seperti itu ya. Iya. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya sama eceng saya nggak mau. Genjer saya nggak mau. Genjer nggak mau ya? Enggak. Enak loh. Saya khawatir itu kan tanaman fitoremediasi sebenarnya. Gimana tuh? Tanaman pengumpul logam berat ya. Sebenarnya tanaman ini juga di apa namanya? Dikira adalah tanaman pengumpul logam gitu. Cuma saya sudah baca di jurnal gitu kan ternyata tidak terbukti. Oke, ya betul. Jadi yang pertama pastinya supan-supan ini berpotensi untuk ternak ya, untuk ternak, makanan ternak sahabat soda. Jadi coba cek nanti di belakang rumahnya, di rawanya apakah ada supan-supan, dan kalau ada boleh tuh dicobakan ke ternaknya ya, ke ternaknya. Kalau ke kelincinya, ke ayamnya, ayam kampung apalagi. Cuman memang sapi, kambing juga bisa. Kalau ada ya, biasanya kan kalau skala rumah tangga nggak ada sapi di rumah ya. Ada nih di peternakan di Sangatta Selatan, beliaunya punya sapi. Betul. Dan di dekat kandangnya itu banyak sekali supan-supan. Jadi mereka itu panen untuk sapinya. Oke. Jadi sebenarnya secara kebiasaan mereka udah tahu ya bahwa supan-supan itu bagus untuk ternak. Cuman setelah dilakukan penelitian untuk membuktikan apa yang ada di supan-supan ternyata memang benar ya. Iya. Jadi kadang kan memang kita itu kalau mengeksplorasi itu bisa dengan kita sendiri atau berangkat dari kearifan lokal. Betul. Kalau saya ini berangkat dari kearifan lokal. Apa yang sudah peternak pernah coba dan terlihat aman, kita lihat seberapa besar potensinya. Betul. Juga nanti lihat apakah ada anti nutrisinya sehingga kita dapat menentukan batasannya berapa banyak sih diberikan ke ternak gitu. Seperti itu. Jadi nggak boleh berlebihan juga ya. Iya, sama. Nggak bisa kita memberikan pakan itu satu jenis dalam 100% gitu ya. Gitu. Kayak kita misalnya makan nasi aja, satu piring makan nasi aja nggak ada lauknya, enak nggak? Ngantuk ya nanti ya. Kebanyakan karbohidrat ya. Sama dengan ternak ya. Jadi ya pastinya kan tidak seimbang gizinya. Kalau apa-apa yang kita makan 100% itu aja gitu kan, harus ada variasi kan, kayak gitu. Jadi jangan sampai karena ingin menghemat biaya pakan akhirnya dikasih supan-supan terus gitu ya ternaknya ya, kasihan juga. Iya. Tapi yang pasti supan-supan ini sekali lagi berpotensi, dia adalah tumbuhan rawa yang dapat dimanfaatkan dan mungkin bisa nanti di program studi peternakan STIPER Kutai Timur bisa dikembangkan lebih lanjut ya Bu Suarlina ya. Insya Allah. Apakah sudah dipublikasi Bu Suarlina penelitian yang sudah kemarin? Kalau yang ini saya masih mau lanjut ke nutrisinya dulu. Lanjut ke nutrisi ya. Iya, kita lanjut uji coba nutrisinya. Kemudian ini ada mahasiswa juga yang mau naikkan. Kita akan lihat
ininya di cekaman kering, atau kita mau lihat potensi di pasang surutnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau daerah kering dia tuh tumbuhnya berapa, kalau tergenang berapa, kita akan lihat itu. Kemudian ini kan leguminosa. Biasanya leguminosa itu kan lebih berkembang pada daerah yang ternaungi. Jadi kita akan lihat ini terkait dengan proses fotosintesisnya ya. Jadi kita akan terlihat kalau di bawah naungan itu akan lebih bagus atau tidak, atau kalau di daerah terbuka tanpa naungan seperti apa potensinya. Itu juga akan kita lihat di situ. Lalu kemudian dicek kandungan nutriennya, dan kita akan coba ke ternak secara in vitro dulu. Dilihat terutama kandungan antinutrisinya. Untuk menentukan pada level berapa sih, misalnya pada kelinci, misalnya bisa nggak diberikan sampai 30% atau cukup maksimal 20% gitu. Karena kan pasti kalau sesuatu yang berlebihan ada ininya, dampaknya. Atau mungkin gini, diberikan 20% aja dalam ransum sudah bagus gitu. Ngapain kita sampai 30% kalau hasilnya sama? Malah itu kan buang-buang, buang-buang sumber protein kayak gitu. Wah, berarti ini peternakan steeper bisa menjadi awal informasi dari kajian untuk supan-supan ini ya. Jadi Insya Allah seperti itu. Luar biasa. Jadi di sini terlihat bagaimana partisipasi atau peran program studi peternakan Steeper Kutai Timur untuk menyediakan informasi yang valid tadi, yang akhirnya dapat dimanfaatkan secara massal untuk pembangunan Kutai Timur khususnya. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya IKN jadi, kita kan daerah penyangga. Nah, itu dia ya. Iya. Nah, betul banget ya, karena memang pekan depan itu ada bahasan tentang ini menyongsong IKN untuk bibit ayam KUB. Itu ayam ya KUB, dari orang dinas juga ya kemarin itu. Jadi di sini sekali lagi sahabat Swada yang ingin informasi lebih banyak lagi tentang potensi tumbuhan rawa ya, terutama supan-supan, bisa menghubungi Bu Suarlina di program studi peternakan Steeper Kutai Timur. Baik, 30 menit ya, tak terasa ternyata kita sudah ngobrolin tentang tumbuhan rawa ini. Ada informasi terakhir Bu Suarlina yang ingin disampaikan oleh ke sahabat Swada? Ya, mungkin kalau misalnya tertarik ingin belajar ternak dan peternakan gitu ya, ingin menjadi mahasiswa atau ingin menjadi mitra gitu ya, misalnya sudah peternak nih, ingin menjadi mitra, konsultasi, belajar beternak yang lebih baik berdasarkan hasil kajian akademik, bisa ke program studi peternakan. Bisa ke program studi peternakan. Nah, insya Allah sahabat Swada, tahun depan itu ada penerimaan mahasiswa baru ya, meskipun masih agak lama, tapi pastinya silahkan bagi sahabat yang tertarik dengan dunia peternakan yang tentunya sangat menjanjikan, karena kita kalau nggak ada ternak ya nggak makan juga ya. Jadi ini akan selalu berpeluang ke depannya. Silahkan mendaftarkan diri Anda ke program studi peternakan Steeper Kutai Timur. Baik Bu Suarlina, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Sama-sama. Kita berbicara tentang tumbuhan rawa. Insya Allah lain kali kita berbicara yang lain-lainnya tentang dunia peternakan ya, insya Allah. Baik sahabat Swada, terima kasih kebersamaannya di sore hari ini. Semoga apa yang sahabat dengarkan bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.